Halo adik-adik. Halo. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu kita hari ini bersama Losarani dan ditemani oleh teman-teman kalian yang cantik-cantik. Siapa? Kalista Dan Sila. Nah, sebelum kita melanjutkan sekolah Minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau, memuji nama Engkau, memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagai anak-anak Allah, kita harus meninggikan Dia dan memberitakan salibnya. Mari kita memujikan lagu pujian, Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi lagu Yesus Pokok. Mari kita memujinya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya,
cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Hai, halo adik-adik semuanya, ketemu lagi kita kembali di sekolah minggu di pembelajaran Alkitab kita ya adik-adik. Sebelumnya kita kembali berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Allah Bapa dan Pujian surga, terima kasih untuk pagi ini kami kembali bisa ibadah sekolah minggu dan saat kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami akan pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai kelahiran dan masa kecil dari Yesus Kristus kan adik-adik. Nah, ada tugas yang kemarin Lausa kasih adik-adik untuk kerjakan. Lausa akan membahas sedikit. Seringkali kita menganggap beberapa hal itu fakta. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang di dalam Alkitab itu tidak dicatat dengan jelas adik-adik. Jadi itu kita kategorikan dengan fiksi. Ya, yang pertama adik-adik, yaitu bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Nah, itu Alkitab tidak mencatat tanggal 25 Desember ya adik-adik ya. Tetapi tanggal 25 Desember itu ditetapkan pada saat kerajaan Romawi ya adik-adik. Nah, jadi itu ditetapkan oleh kalender Masehi ya adik-adik ya. Jadi Alkitab tidak mencatat dengan jelas Tuhan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Tapi kita peringati tanggal 25 Desember adik-adik. Kemudian adik-adik juga bahwa Yusuf itu berjalan kaki dan Maria menunggangi seekor keledai ke Bethlehem. Di Alkitab juga tidak dicatat dengan jelas bahwa mereka menunggangi keledai itu. Tetapi di dalam cerita-cerita seringkali digambarkan bahwa Maria menunggang di atas keledai dan Yusuf yang berjalan sambil menuntun keledai. Itu juga adalah fiksi ya adik-adik ya. Kemudian juga ketika pemilik penginapan berkata bahwa tidak ada kamar tetapi ada kandang di belakang. Nah, kembali di dalam Alkitab itu tidak dicatat ya adik-adik ya. Itu adalah dialog yang dibuat seringkali di dalam drama Natal ya adik-adik ya. Jadi percakapan itu adalah fiksi karena tidak tercatat di dalam Alkitab. Kemudian lagi adik-adik, ketika ada sapi domba di kandang bersama bayi Yesus. Nah, itu juga adalah fiksi karena Alkitab tidak mencatat ketika gembala dan orang Majus datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam drama Natal seringkali digambarkan juga karena kandang
maka pasti ada hewan-hewannya, yaitu sapi, kambing, domba, lembu. Nah, tetapi di Alkitab tidak dicatat bahwa ada hewan-hewan itu bersama-sama dengan bayi Yesus. Jadi itu juga adalah fiksi ya adik-adik ya. Nah kemudian adik-adik, 3 raja melihat bintang di timur, dan mereka itu adalah orang Majus ya adik-adik ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa orang Majus itu bukan raja adik-adik, tetapi mereka adalah ahli perbintangan ya adik-adik ya. Jadi mereka pandai melihat bintang di langit, dan bintang yang bersinar terang itu maka menunjukkan ada satu peristiwa yang besar. Ternyata adalah kelahiran seorang raja, yaitu Yesus Kristus. Itu juga adalah fiksi yang mengatakan bahwa ada 3 orang raja, yaitu orang Majus itu ya adik-adik ya. Nah kemudian jumlahnya juga bukan 3 adik-adik, karena orang Majus itu diceritakan bahwa mungkin saja mereka adalah banyak orang, tetapi dalam perjalanan mereka yang sampai jumlahnya cuma sedikit ke Bethlehem. Itu juga yang terakhir, bahwa persembahan yang mereka bawa berupa emas, kemenyan, dan mur itu bukan berarti menunjukkan bahwa ada 3 orang yang memberikannya kepada Yesus sebagai persembahan, tetapi itu adalah sebagai persembahan yang mereka bawa yang terbaik yang mereka berikan kepada Raja, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi adik-adik sudah tahu ya. Jadi beberapa fakta yang seringkali kita anggap itu benar-benar terjadi, itu di dalam Alkitab tidak dicatat. Jadi itu kita kategorikan sebagai fiksi atau kejadian yang tidak betul-betul terjadi. Oke, itu penjelasannya ya adik-adik ya. Nah minggu ini adik-adik kita akan belajar mengenai Yesus yang sudah dewasa, yaitu Yesus siap untuk memulai pelayanannya ketika Yesus dibaptis dan dicobai oleh iblis ya adik-adik. Nah adik-adik, kita melihat di dalam Markus adik-adik, pasalnya yang pertama sampai yang ke-11. Di sini ada 2 ya adik-adik ya, peristiwa utama di dalam cerita Markus ini, yaitu yang pertama adalah mengenai Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Kemudian peristiwa yang kedua yang ada di dalam Markus 1 ayat pertama sampai 17 itu adalah mengenai Yesus yang dibaptis ya. Oke, ya Yesus yang dibaptis. Nah, sebelum kita melihat ke Yesus yang dibaptis, kita akan lihat dulu ke Yohanes Pembaptis. Kita lihat di lembar kerja adik-adik bahwa ketika Yohanes Pembaptis itu dia dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah adik-adik seorang yang dia itu di padang gurun. Dia berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes ini memakai jubah bulu unta, kemudian ikat pinggang kulit, makanannya adalah belalang dan madu hutan ya adik-adik ya. Nah kemudian di dalam perjanjian lama kita boleh tahu yang berpakaian seperti Yohanes Pembaptis itu adalah Nabi Elia. Maka kita buka Lukas pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai 23. Kita baca ya adik-adik ya. Kita fokusnya di ayat 10 sampai ke 14. Maka di situ dikatakan bahwa
Janganlah gunakan kekuasaanmu untuk menindas orang lain. Kemudian Yohanes Pembaptis juga berkata, jangan mencuri. Kemudian Yohanes Pembaptis juga berkata, cukupkanlah dengan apa yang Allah berikan kepadamu dan nyatakanlah kasihmu kepada sesamamu. Nah, itu yang dikatakan Yohanes Pembaptis pada saat itu, adik-adik ya. Kemudian adik-adik, Yohanes Pembaptis banyak membaptis orang, dan saat itu Yesus Kristus juga datang kepada Yohanes Pembaptis, dibaptis. Kemudian Yohanes Pembaptis berkata bahwa kepada Yesus Kristus bahwa inilah Mesias yang dimaksud itu. Jadi Yohanes Pembaptis berkata kepada orang banyak, adik-adik, bahwa menunjuk kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus inilah Mesias yang sudah datang. Bahkan Yohanes Pembaptis berkata bahwa membuka kasut kakinya pun Yohanes Pembaptis itu tidak layak. Tetapi Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Maka saat itu ketika Yesus Kristus dibaptis, diselamkan ke sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ketika Yesus itu keluar adik-adik dari air, maka Yohanes Pembaptis melihat bahwa di atas kepala Yesus itu ada rupa seekor burung merpati, yang itu adalah Roh Kudus. Bahkan ada suara dari surga berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, berarti itu menyatakan bahwa pernyataan dari Tuhan Allah sendiri bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, adik-adik. Kemudian adik-adik, ketika Yesus ini sudah dibaptis, maka Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun, kan, adik-adik ya. Di situ Tuhan Yesus berpuasa, adik. Berapa lama adik-adik? Ya, betul. 40 hari dan 40 malam. Siapa yang pernah puasa 1 hari pasti lapar sekali. Yesus ini malah 40 hari 40 malam adik-adik, tidak makan dan tidak minum. Setelah itu adik, dalam kondisi mungkin lapar, capek adik-adik ya, lelah adik-adik, maka iblis kemudian datang kepada Yesus ya, adik ya. Di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11 ya adik ya. Injil Matius mencatat lebih jelas di dalam cerita pencobaan Yesus oleh iblis adik-adik. Itu iblis berkata kepada Yesus pertama adik-adik ya, bahwa jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kesan perintah ini adalah perintah yang biasa, masuk akal. Karena apa adik-adik? Karena saat itu Yesus lapar, Yesus perlu makan adik-adik. Maka kalau iblis katakan ubah aja itu batu jadi roti, maka sangat mudah bagi Yesus, karena Yesus itu adalah Tuhan adik-adik. Dia ubah batu itu jadi roti, kemudian dia makan, dia kenyang adik-adik. Sangat mudah bagi Yesus lakukan itu. Tapi Yesus tidak mau lakukan itu adik-adik, karena Yesus tahu ada maksud bahwa Yesus itu tidak perlu bergantung kepada Allah dalam menyediakan keperluannya adik-adik. Tidak usah percaya sama Tuhan, Yesus bisa lakukan sendiri adik-adik. Nah, tapi Yesus katakan, hai iblis, sudah tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi
dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian Iblis kembali berkata, ya, membawa Yesus ke hubungan dari kota suci, ya, dia ke kota suci, ke bait Allah, bait Allah. Dia berkata, dia jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah ini, maka kamu tidak akan mati, tidak akan tertelentang, karena ada tangan Allah yang menatang engkau supaya kaki Tuhan Yesus tidak teratuk batu. Nah, kembali di sini mengatakan, ya, adik-adik, bahwa iblis ini punya satu tujuan lagi, adik-adik, ya, bahwa dia ingin mencobai Yesus, mengatakan bahwa pasti Tuhan Allah itu akan memelihara engkau dengan sengaja menjatuhkan diri. Nah, tetapi Yesus kembali berkata, kan adik-adik, ya, bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ingat adik-adik bahwa walaupun kita tahu bahwa Tuhan Allah itu berkuasa, sanggup menjaga kehidupan kita, sanggup menolong kita, tapi jangan sekali-sekali adik-adik kita mencobai Tuhan, sengaja melakukan hal-hal yang jahat, sengaja melakukan hal-hal yang tidak baik, sengaja melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, dengan harapan apa? Oh, Tuhan itu baik, oh, Tuhan itu maha penyayang, dia pasti akan mengampuni saya. Tapi kita dengan sengaja melakukannya. Maka ingat, dalam Alkitab dikatakan bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kita tidak boleh adik-adik dengan sengaja kita melakukan hal-hal yang sudah diketahui itu tidak baik, tapi kita tetap lakukan. Maka Tuhan juga tidak suka, tidak senang, adik-adik, ya. Kemudian yang terakhir adik-adik, ketika dua pencobaan itu tidak berhasil dilakukan oleh iblis, maka iblis sekali lagi memberikan satu pencobaan. Iblis membawa Yesus, ya adik-adik, ya, ke atas gunung yang sangat tinggi, dan dia memperlihatkan seluruh isi dunia, segala kemegahannya, kota-kotanya yang besar, kemudian mungkin juga pemandangannya yang sangat luas, sangat indah. Maka Yesus berkata bahwa jikalau Yesus menyembah kepada iblis, maka semua kerajaan dunia dan kemegahannya itu akan diberikan kepada Yesus. Nah, kemudian Yesus kembali tahu ada maksud dari iblis yang jahat ini, yaitu bahwa iblis ini sengaja ingin memberikan semuanya itu, menjadikan Yesus sebagai raja tanpa adanya penderitaan dan kematian dari Yesus. Yesus tahu ada satu rencana dari Tuhan Allah, yaitu rencana penebusan, ya, ada rencana keselamatan melalui Yesus Kristus, bahwa seluruh dunia ini akan diperintah oleh Yesus sebagai keturunan Raja Daud, kan adik-adik, sebagai raja untuk selama-lamanya. Tetapi prosesnya Tuhan Yesus harus disalib dulu adik-adik, harus menderita dulu adik-adik, supaya membuktikan bahwa dosa yang manusia lakukan, dosa yang kita perbuat, itu akan dibayar lunas oleh Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan sesudah itu kuasa maut dikalahkan, iblis dikalahkan, maka setelah itu
barulah Yesus itu akan menjadi raja yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik sudah tahu kan bahwa Yesus Kristus di dalam kelemahannya sebagai manusia, ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, keadaan lapar, haus, capek, pikirannya juga pasti akan lelah, dia dicobai iblis, dia tetap bertahan. Yesus tetap tidak mau mengikuti apa yang disuruh, apa yang diberikan oleh iblis. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu taat kepada Tuhan Allah. Apa yang dipakai Yesus di dalam menjawab dan melawan iblis? Tuhan Yesus selalu berkata, ada tertulis. Artinya itu adalah di dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Jadi yang dipakai Yesus untuk melawan itu adalah firman Allah. Ya adik-adik ya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Ketika kita berada di dalam masalah, di dalam pencobaan, maka kita juga seperti Yesus, kita melawan semuanya itu dengan firman Allah, dengan Alkitab. Ya, nah sebagai respon kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita tergoda untuk melakukan dosa, maka gunakanlah firman Allah. Kita bisa mengutip ayat-ayat Alkitab yang sudah kita baca, kita hafal. Seringkali itu menguatkan kita ketika kita berada di dalam pencobaan, di dalam masa yang susah, kita berdoa. Kemudian ingat bahwa Yesus itu sudah menang melawan iblis. Maka ketika kita dalam dosa, dalam godaan, kita juga tahu bahwa kita berdoa kepada Yesus, karena Yesus adalah pembela kita. Yesus sudah menang dari iblis, maka kita juga yakin bersama dengan Yesus kita juga pasti akan menang melawan iblis. Kemudian juga ketika kita dalam pergumulan, kita juga meminta kekuatan kepada Yesus, karena ketika Yesus dicobai, di dalam itu Yesus juga pasti mempunyai kekuatan, karena dia meminta kekuatan itu kepada Tuhan Allah. Ya. Kemudian juga adik-adik bahwa kita harus bijaksana, jangan kita membiarkan diri kita berada dalam situasi yang akan menggoda kita. Kalau kita tahu bahwa situasinya itu tidak baik, kita akan tergoda, maka kita harus meninggalkannya jauh-jauh. Adik-adik, dan kita jangan memikirkannya, adik-adik. Kita pikirkan hal lain yang membuat hidup kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ya dengan kita bisa memuji Tuhan, dengan kita bisa berdoa, dengan kita bisa membaca Alkitab, ya adik-adik ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita dekat dengan Tuhan, ya. Nah, itulah firman Tuhan untuk minggu ini, adik-adik ya. Untuk ayat hafalan kita akan mengulang dari Yohanes pasal yang pertama sampai yang kelima. Ya. Jadi kembali kita menghafal firman Tuhan itu adalah sebagai gaya hidup, sebagai kebiasaan kita. Karena di dalam firman Tuhan, firman Allah, terletak kekuatan kita seperti halnya Yesus melawan iblis. Kita akan berdoa, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk kami sudah belajar dalam firman Tuhan. Tuhan ajar ya Bapa,
seperti Yesus yang sudah menang melawan iblis dari pencobaan, dengan Tuhan Yesus berkata bahwa firman Allah itu adalah yang merupakan kekuatan untuk kami juga bisa melawan godaan dan cobaan dalam hidup kami. Ketika kami ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan semakin percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Juru Selamat serta Tuhan kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita.